tips dan trik dari saya sendiri, lebih banyak latihan soal dari internet dan buku-buku bisa ada di marketplace. Kita bisa beli buku, seperti saya kemarin beli buku SKB dari STMKG. Lalu SKD-nya bisa latihan soal yang ada di internet, mencari soal dengan mengetik di Google soal SKD tahun 2020 atau 2000 sebelumnya kan. Seperti itu. Kami mendapat tunjangan ikatan dinas dari kampus itu dengan nominal 600.000 gitu. Nah, jadi 600.000 itu ya kita kelola sendiri gitu. Mau kita alokasikan untuk biaya hidup atau mungkin pembayaran kos dan sebagainya, ya itu dipersilahkan ke taruna-taruni terkait gitu. Jadi subsidinya hanya itu, di samping gratisnya biaya pendidikan dan untuk biaya hidup sehari-hari itu dikembalikan ke taruna-taruninya. Nah, boleh nggak nih guru mewakili teman-teman sekalian memberikan closing statement kepada Sobat BMKG Lampung tentunya, supaya lebih semangat lagi nanti nih persiapan mendaftar PTB STMKG tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya bun. Halo Sobat BMKG Lampung dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara Kita Orang BMKG Lampung. Kita tanya orang BMKG Lampung. Ya, pada kesempatan kali ini sudah hadir nih di tengah-tengah kita tentunya teman-teman yang kece nih ya. Mereka ini berasal dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disingkat STMKG. Oke, sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah ketemu nih dengan salah satunya ya, yaitu guru ya. Halo guru. Siap Kak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Nah, guru nih beberapa waktu yang lalu pernah juga berkunjung ke BMKG Lampung. Itu posisi sendirian ya guru ya? Siap, ini betul. Kenapa ini rame-rame datang seperti ini, maksudnya apa? Ya, sebelumnya saya mau izin memperkenalkan diri kembali Kak. Nama saya Guru Rifka Sulni, taruna tingkat 4 program studi instrumentasi yang kebetulan saat ini masih menjabat sebagai Komandan Resimen Taruna STMKG periode 2022-2023. Di sini saya bersama 3 orang adik saya untuk kunjungan ke BMKG Lampung yang mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri. Oke, boleh, silakan. Ya, mohon izin Kak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggun Waya Samahani. Saya adalah taruni tingkat 1 program studi Geofisika. Baik, mohon izin Kak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Arafi Perdana, taruna tingkat 2 program studi meteorologi. Izin Kak, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Alvin Faiz. Saya merupakan taruna tingkat 1 program studi instrumentasi NKG. Oke, terima kasih ya guru Anggun, Arafi, dan Malvin ya. Ini jurusannya ternyata beda-beda ya. Nah, tadinya asal sekolahnya dari mana sih masing-masing? Kita izin Kak, kalau saya sendiri alumni SMA Negeri 2 Gadingrejo. Untuk kejuruan yang saya ambil itu IPA. IPA ya. Nah, ya. Kalau STMKG sendiri kan kalau nggak salah ya guru kita pernah ngobrol ya, itu SMK pun boleh ya. Nah, ini apakah semuanya sama nih, SMA berasal dari SMA, IPA atau IPS, atau ada yang SMK? Mungkin bisa masing-masing Kak. Siap, mohon izin Kak, mohon izin menjawab. Untuk saya sendiri, saya berasal dari SMA Negeri 1 Metro, jurusan IPA. Oh, IPA juga. Kalau yang Arafi? Siap, mohon izin Kak, kalau dari saya sendiri sama seperti junior saya dari SMA Negeri 1 Kota Metro. Izin Kak, kalau saya juga sama seperti Anggun dan senior saya, Raffi, sama dari SMA Negeri 1 Metro juga. Oh, jadi ini rata-rata sama ya dari Metro ya. Tapi beda sendiri dari Ya, mana tadi? betul. Saya dari Gadingrejo. Oh, Gadingrejo. Oke, nah guru dan teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu juga Direktur dari STMKG, Bapak Inyoman, itu berkunjung ke BMKG Lampung dan kita sempat ngobrol sedikit lah ya mengenai PTB yang nantinya salah satu lokasinya itu ada di Provinsi Lampung. Betul kan ya? Ya, Ya, betul ya. Nah di sini makanya kebetulan kalian berkunjung kan. Nah, kalian diminta untuk sharing nih ke Sobat BMKG Lampung ini mengenai PTB dan juga nanti kami sedikit mengulik ya mengenai kehidupan teman-teman di kampus itu seperti apa. Oke, guru dan teman-teman sekalian.
mengenai PTB STMKG itu bolehkah diceritakan proses alurnya itu seperti apa kepada sobat BMKG Lampung? Silakan. Baik, mohon izin untuk menjelaskan mengenai alur untuk memasuki STMKG. Untuk yang pertama, kami dapat melakukan seleksi administrasi, di mana kami mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Lalu setelah seleksi administrasi selesai, kami melakukan seleksi SKD atau seleksi kompetensi dasar, terdiri dari TIU, TWK, dan TKP, dilaksanakan melalui sistem CAT atau dengan komputer. Selanjutnya yaitu SKB. Setelah lolos, SKB adalah seleksi kompetensi bidang. Terdapat 3 pelajaran yang dapat dipelajari di SKB, yaitu fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Setelah lolos di seleksi SKB, kami akan melanjutkan ke tes seleksi wawancara, lalu seleksi kebugaran, dan juga seleksi kesehatan. Setelah melalui semua rangkaian tersebut, maka kami akan sampai di tahap akhir, yaitu pengumuman final. Begitu, Kak. Oh, begitu ya. Jadi kalau saya rangkum tadi ya, ada beberapa proses, yaitu administrasi, SKD, SKB, wawancara, kebugaran, dan juga kesehatan. Nah, untuk proses SKD-nya sendiri nih ya, itu ada nggak sih tips dan trik dari kalian tuh supaya lolos ya? Tadi kan ada beberapa tahapan gitu kan. Itu sulit atau enggak sih? Dan kalau kalian pasti adalah tips dan triknya supaya lolos, boleh nih di-share ke BMKG Lampung. Baik, mohon izin Kak, mohon izin menjawab. Kalau tips dan trik dari saya sendiri, lebih banyak latihan soal dari internet dan buku-buku bisa ada di marketplace. Kita bisa beli buku, seperti saya kemarin beli buku SKB dari STMKG. Lalu SKD-nya bisa latihan soal yang ada di internet, mencari soal dengan mengetik di Google soal SKD tahun 2020 atau 2000 sebelumnya Kak. Gitu. Kalau untuk soalnya sendiri menurut saya susah-susah gampang Kak. Iya. Gitu. Oke, susah-susah gampang ya. Nah, Sobat BMKG Lampung, untuk tips dari teman-teman sekalian, intinya tuh harus mau ya mencari tahu soal-soal itu ada di internet maupun kita bisa membelinya di marketplace ataupun ke Gramedia secara langsung ya. Nah, tadi kan susah-susah gampang nih ya. Mungkin barangkali ada nih di antara teman-teman yang salah satu aja soal yang terngiang gitu. Wah, ini kok sulit banget sih, ada nggak? Dan masih inget nggak soalnya itu seperti apa gitu bentuknya? Ada nggak? Izin Kak, izin untuk menjawab. Untuk dari saya sendiri di SKD-nya ya Kak. Nah, itu nanti di TIU-nya itu mungkin ada soal-soal seperti silogisme Kak. Nah, silogisme itu contohnya seperti misalnya semua orang memakai sepatu. Lalu tidak ada orang yang ingin memakai sendal. Nah, nanti di situ ada Kak, nanti hubungan atau silogismenya itu bagaimana. Nah, gitu kurang lebih. Itu ya yang paling terngiang ya dan rumit ya. Iya. Yang lain ada nggak nih? Ya, mohon izin Kak, untuk saya sendiri dari tes SKD itu menurut saya yang paling sulit adalah di TKP. Karena di TKP itu kan kami menjawab dengan range nilai tertentu, di mana terdapat range nilai dari 1 sampai 5. Nah, di jawaban TKP tersebut itu terdapat beberapa jawaban yang mengecoh, di mana seharusnya itu mendapatkan poin yang paling tinggi, tapi ternyata itu sebenarnya tuh masih nomor 3, bukan nomor 5-nya seperti itu. Oke, penuh teka-teki ya soal-soalnya tuh. Terus yang lain masih ada? Kalau dari saya sendiri, SKD sama seperti junior saya di TKP yang susah. Kalau di SKB sendiri, mungkin di soal-soal fisika Kak. Oh, soal fisika. Oke, seperti itu ya. Itu gambaran sedikit soal yang terngiang ya. Nah, kalau guru, ada nggak? Izin Kak, kalau saya lebih ke tes karakteristik pribadi ya Kak, seperti yang disampaikan junior saya Anggun. Karena ketika itu di tahun 2019 itu menjadi momok yang menggugurkan banyak orang gitu. Sehingga kuota yang disediakan untuk wawancara pun itu tersisa gitu, karena banyak yang gugur di tes karakteristik pribadi. Karena di tes ini ketika tidak sampai di ambang batas, maka mau tidak mau ya dia gugur gitu, sekalipun rankingnya ada di atas. Seperti itu kan. Itu menentukan ya. Nah, itu kan beberapa soal-soal dari SKD seperti itu ya. Tadi sempat ada tes kesehatan juga ya setelahnya ya. Nah, kalau yang saya tahu gitu ya,
kalau udah tes administrasi lolos, SKD lolos, SKB lolos, dan yang lainnya lolos, tapi ternyata di kesehatan kita nggak lolos gitu ya, itu tetap menggugurkan kan ya. Nah, boleh nggak nih di-share tips dan triknya dari kalian gimana supaya tes kesehatannya lolos gitu? Siap, mohon izin Kak, mohon izin menjawab. Untuk tips dan trik dari saya sendiri sebelum melakukan tes kesehatan, itu yang pertama, yang pasti jangan begadang sebelum melakukan tes kesehatan, karena itu sangat mempengaruhi kondisi dari tubuh kita. Selain itu, banyak-banyak mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah, serta mengurangi makanan-makanan seperti junk food, karena itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita juga. Selain itu juga banyak berolahraga agar tubuh kita tuh tetap bugar begitu Kak. Oke, jaga kesehatan ya intinya ya. Itu dia Sobat BMKG Lampung mengenai PTB dari teman-teman sekalian. Dan masih ada lagi nih ya, tentunya kan ini guru, Anggun, terus Arafi, kemudian Malvin, angkatannya kan berbeda-beda. Nah, ada nggak sih perbedaan pengalaman yang sekiranya paling mencolok gitu yang dialami? Boleh di-share ke Sobat BMKG Lampung. Mungkin saya izin dulu ya Kak, izin Ya, mengawali. Kebetulan saya di sini yang paling senior, itu paling tinggi tingkatnya, itu tingkat 4. Saya masuk ketika tahun 2019, itu sebelum COVID, sebelum pandemi kan, yang mana sempat mengalami proses pendidikan ya sebagaimananya offline nih, sebagaimana pendidikan atau pembinaan ketarunaan di era sebelum terdampak pandemi gitu. Selama 6 bulan itu mungkin kalau diceritakan nggak cukup waktunya gitu ya. Nah kemudian kami mengalami peralihan ke pandemi COVID itu bisa dibilang apa ya, bahasanya mungkin perubahan yang signifikan gitu Kak. Dari yang tadinya rutin olahraga jadi rutin berbaring mungkin atau rutin di depan laptop. Nah itu suatu hal yang menurut saya nggak semua bisa orang dapatkan gitu. Tapi gimana caranya kita bisa dapat output yang sama. Mungkin sedikit dari saya seperti itu sih Kak. Kalau teman-teman atau adik-adik saya ada tambahan silahkan. Ada? Ini sama semuanya dari angkatan sebelum COVID. Siap, mohon izin Kak. Untuk saya sendiri, saya dari angkatan tahun 2022. Ketika Bang Golo tadi beliau harus adaptasi dari offline ke online, justru kalau saya sendiri adalah adaptasi dari online ke offline. Ya, sebaliknya ya. Iya. Karena kan saya sudah SMA selama 3 tahun itu online begitu Kak, karena kemarin kan sempat online begitu. Terus kemudian saat pendidikan di STMKG ini saya harus offline, terus juga menyesuaikan bagaimana cara belajar saya, karena ketika online itu kan kita dapat menentukan sendiri bagaimana cara belajar kita, sedangkan ketika kita offline itu kita harus mengikuti kurikulum dan juga gitu dari kampus begitu Kak. Oh, jadi ini kebalikan dari guru ya tadi ya. Kalau yang lainnya ada tambahan nggak? Mungkin kalau dari saya kegiatan yang paling mengesankan di STMKG itu karate sih Kak. Oh, karate? Iya. Sebelum-sebelumnya nggak ada ya? Sebelum-sebelumnya ada Kak. Oh. Jadi kalau di karate itu serunya kita bangun pagi dari jam 4 itu kita harus udah berangkat gitu ya. Iya, harus prepare ya dari jam 4 pagi luar biasa. Terus kita pakai pakaian karate gitu, terus ada pelatihnya juga gitu kan. Lalu di karate itu dikuatkan kesulitan kita gitu kan. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih Arafi. Ada lagi deh? Izin Kak, kalau dari pendapat saya, menurut saya untuk mengesankan di STMKG itu dari kegiatan ketarunannya Kak. Nah jadi kan kebetulan saya juga lumayan suka lah dengan olahraga dan sebagainya macamnya. Jadi ya saya rasa itu bisa meningkatkan kualitas diri saya sendiri, kedisiplinan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah itu dia Sobat BMKG Lampung, pengalaman yang berbeda yang mereka alami ketika di STMKG. Itu bisa ada yang berasal dari sistem belajarnya, kemudian kegiatan yang menarik di sana gitu kan ya. Nah oke, guru dan teman-teman sekalian dan juga Sobat BMKG Lampung, itu tadi ngobrol-ngobrol kita ya mengenai PTB STMKG di tahun 2023 ini ya. Nah sekarang nih kita beralih nih membahas mengenai kehidupan di kampus kalian ya.
Nah, berbicara mengenai kehidupan di kampus, itu tentu yang namanya sekolah kedinasan pastikan mendapatkan fasilitas khusus ya. Nah, salah satunya itu yang saya sempat cari tahu, STMKG ini sedang mendirikan asrama. Nah, apakah di tahun ini asrama itu sudah bisa dihuni, sudah dibuatkah? Nah, kalau sudah apa belum? Saya izin jawab ya Kak. Jadi untuk asrama ini proyek jangka panjang menurut saya Kak. Yang mana ini jadi plan STMKG ke depan, mau mengemas pendidikan menjadi sistem asrama gitu ya. Jadi untuk sekarang masih belum Kak. Mungkin 2-3 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan itu baru bisa terrealisasi. Oh, jadi ini lagi proses ya, Ya, betul. proses seperti itu. Jadi sementara kalian nih pada ngekos ya? Siap, kami kos di komplek sekitar kampus. Nah, untuk biaya, boleh ya ini mengenai biaya ya, biaya kosnya gimana tuh? Kalian kah yang menanggung atau mendapatkan subsidi juga atau seperti apa? Oke, saya mungkin izin jawab ya Kak. Jadi untuk subsidi atau beasiswa mungkin ya Kak, bisa disebutnya seperti itu. Kami mendapat tunjangan ikatan dinas dari kampus itu dengan nominal 600.000 gitu. Nah, jadi 600.000 itu ya kita kelola sendiri gitu. Mau kita alokasikan untuk biaya hidup atau mungkin pembayaran kos dan sebagainya ya itu dipersilahkan ke taruna-taruni terkait gitu. Jadi subsidinya hanya itu, di samping gratisnya biaya pendidikan dan untuk biaya hidup sehari-hari itu dikembalikan ke taruna-taruninya. Oh, seperti itu ya. Nah, untuk berbicara soal fasilitas, selain dari asrama itu, ada nggak sih yang fasilitas terbaru gitu, yang lagi proses? Ada nggak? Kan dari zaman guru pasti berbeda ya. Ada nggak yang terbaru? Siap, mau izin jawab Kak. Untuk setahu saya mengenai fasilitas baru itu di STMKG sebelumnya lapangan yang ada di STMKG lapangan Arul Besar itu masih berupa tanah. Namun sekarang sudah dipaving dan juga terdapat beberapa perbaikan fasilitas sekolah gitu Kak. Oke, intinya masih tetap diperbarui terus ya STMKG ini supaya teman-teman yang kuliah di sana pun bisa semakin nyaman tentunya ya. Nah, oke, sekarang kita beralih ke soal apa nih kira-kira? Oke, di sini guru ini perlu kita ketahui ya merupakan danmen di STMKG. Masih kan ya? Masih danmen ya sekarang? Masih ya. Nah, saya ingin bertanya nih ke teman-temannya, menurut teman-teman ini bagaimana nih performa dari guru seorang danmen di STMKG? Yuk, bolehlah dimulai dari Mbak Anggun ya. Mohon izin Kak, mau izin menjawab. Menurut saya mengenai performa dari Bang Guru selama menjadi danmen, untuk beliau sendiri, beliau adalah seorang yang tegas, lalu beliau juga mampu menempatkan diri di mana kondisi dan situasi tertentu, di mana beliau harus tegas, di mana beliau harus memberikan arahan kepada kami, di mana beliau harus merangkul dan membersamai kami, begitu Kak. Oke, terima kasih, luar biasa. Silakan Kak Arafi. Baik, mohon izin menjawab Kak. Kalau menurut saya sendiri, Bang Guru ini adalah pribadi yang berwibawa menurut saya. Lalu setiap dalam suatu acara apapun gitu, dalam perkataannya itu mudah dimengerti. Lalu diselip-selipkan slogan-slogan gitu. Wes, jadi bisa menginspirasi Iya, gitu ya benar, junior-juniornya. Oke deh, lanjut. Izin Kak, kalau dari saya sendiri, saya setuju dengan senior saya Raffi. Mungkin kalau disebut mungkin public speakingnya Kak yang bagus. Nah, jadi memang benar saya rasa juga senior saya guru ini memang mempunyai skill public speaking yang bagus dan bisa menginspirasi bagi kami para adik-adiknya. Wah, berarti memang Kak Guru ini bisa menginspirasi kita semua ya. Oke nih, untuk teman-teman sekarang kita tanyain langsung nih ke gurunya selaku danmen sendiri. Itu bagaimana Bu sih guru pengalamannya? Ada nggak pengalaman yang berkesan ketika menjadi seorang danmen? Silakan di-sharing. Oke Kak, izin ya Kak. Mungkin saya nggak bisa menceritakan banyak gitu gimana sih pengalaman sebagai seorang danmen gitu. Karena ya sekarang juga masih saya jalani gitu kan Kak, prosesnya belum pergantian itu atau belum selesai proses amanah ini. Tapi kalau ditarik secara garis besar atau secara umum, menurut saya ini suatu tempat atau suatu proses belajar yang bagus sih. Apalagi untuk membuat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan. Karena
saya rasa di kehidupan kita sehari-hari juga kita harus bisa menentukan kebijakan untuk diri kita sendiri gitu, yang mana nanti dampaknya kita rasakan sendiri. Sedangkan sekarang kita dihadirkan atau diberikan wadah untuk memberikan kebijakan, membuat keputusan yang dampaknya tidak hanya diri sendiri tapi untuk banyak orang gitu. Nah, menurut saya itu suatu pembelajaran yang mahal gitu dan mungkin nggak bisa semua orang dapatkan gitu. Mungkin seperti itu sih kan. Ya, betul sekali. Terima kasih ya guru dan teman-teman sekalian. Sekarang masih ke guru lagi ya. Guru kan selaku danmen nih, tentunya banyak membuat relasi gitu ya. Nah, ada nggak sih relasi dengan sekolah kedinasan lain dan kemudian prestasi dari STMKG itu sendiri selama guru menjadi danmen itu apa saja? Boleh diceritakan? Oke, izin menjawab Kak. Pertama mungkin tentang relasi. Kebetulan kami di antara sekolah ikatan dinas atau sekolah kedinasan itu mempunyai suatu wadah yang mana ini menjadi ajang silaturahmi kami, ajang belajar kami. Jadi kami bisa terkoneksi antara sekolah kedinasan satu dengan sekolah kedinasan yang lainnya. Seperti kami yang ada di Pondok Betung di Tangerang Selatan sangat amat memungkinkan untuk menjalin relasi ke sekolah kedinasan lain. Seperti di periode saya menjabat ini, kami pernah melakukan studi banding dengan sekolah kedinasan lain atau sekolah ikatan dinas, yaitu Politeknik Siber dan Sandi Negara gitu. Yang mana di sana jadi wadah ajang diskusi kami, bertukar pikiran kami, gimana sih caranya menjalankan sebuah amanah ini, gimana sih caranya memprogramkan sebuah program kerja, kemudian mengeksekusinya sehingga menjadi suatu kegiatan yang bisa berdampak banyak untuk orang banyak juga, yang tentunya dampaknya dampak baik dan dampak positif gitu. Kemudian untuk prestasi ya kan, untuk prestasi sebetulnya tidak hanya dari diri saya gitu, tentunya dari teman-teman yang lain, dari junior-junior saya. Untuk prestasi, alhamdulillah STMKG di masa peralihan dari online ke offline ini sudah cukup banyak menurut saya prestasi yang bisa didapatkan. Kami pernah mendapatkan medali emas dan juga perak atau perunggu, mohon maaf saya agak lupa, di Olimpiade perguruan tinggi kedinasan, yang mana itu biasa disingkat sebagai OPTK. Itu seperti ajang Olimpiade olahraga antara sekolah kedinasan. Kemudian di prestasi akademik juga kami menorehkan beberapa prestasi di Festival Sains Nasional, kemudian di English Debat, English Speech Contest juga. Mungkin masih banyak sih prestasi yang didapatkan oleh taruna-taruna STMKG. Oke, luar biasa sekali ya guru. Banyak tentunya ya prestasi yang sudah diraih oleh STMKG ketika guru menjadi danmen. Itu pasti ada rasa senang gitu ya, bisa membuktikan. Ya, saya lebih berterima kasih kepada teman-teman karena mau bergerak aktif untuk kampus kita gitu, untuk alma mater kita, sehingga namanya lebih harum lagi dan tidak mati hanya di sini saja. Iya, gitu. betul banget nih. Nah, oke, ini tadi kan berfokus kepada guru ya. Kita kembali nih ke semuanya. Ada nggak sih harapan setelah lulus dari STMKG dari kalian masing-masing? Siap, mohon izin Kak, untuk saya sendiri harapan setelah lulus tentunya mendapatkan penempatan yang terbaik. Selain itu juga saya ingin menambah wawasan saya, baik itu di stasiun-stasiun lain ataupun juga melanjutkan studi baik S2 maupun S3 begitu Kak. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya, bisa S2, S3. Oke, selanjutnya Arafi, harapannya. Mohon izin jawab. Kalau dari saya sendiri, harapan saya setelah lulus itu bisa dapat penempatan yang terbaik, lalu bisa langsung melanjutkan S2 ke luar negeri, Kak. Wes, amin. Mudah-mudahan tercapai. Kita doakan ya Sobat BMKG Lampung. Tadi kayaknya sempat dapat penempatan terbaik. Pengen di mana? Ada harapan pengen di kampung halaman kah? Apa malah justru pengen di luar? Kalau harapannya? Kalau dari saya sendiri, Kak, mungkin yang pertama balik dulu ke daerah, Kak. Oh iya, amin. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya, Dek. Izin Kak, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, menurut saya apa yang saya akan kontribusikan terhadap penempatan saya nanti melalui ilmu-ilmunya dan apa yang sudah saya dapatkan dari kampus, Kak, agar bisa memajukan penempatan saya atau kantor nanti, Pak. Terima kasih, amin. Dan kayaknya guru belum ya? Iya, apa nih harapan dari Pak Guru? Izin ya, mungkin kalau harapan saya tidak harapan pribadi ya, tapi harapan untuk alma mater saya yang mungkin sebentar lagi saya tinggalkan gitu, karena sebentar lagi saya lulus.
Ya harapannya semoga STMKG bisa menjadi wadah untuk mencetak kader-kader BMKG yang tentunya dapat memberikan informasi yang tepat dan terpercaya gitu. Dan juga STMKG mampu mencapai cita-citanya yang saat ini sangat amat digaungkan gitu, yaitu STMKG menjadi Center of Excellence seperti itu ya. Oke, terima kasih Anggun, Guru, kemudian Arafi dan Malvin. Semoga harapan-harapan yang sudah kalian ucapkan tadi bisa terkabul nantinya ya. Nah, untuk nih terakhir nih, sayang banget ya, terakhir yaitu closing statement. Nah, boleh nggak nih Guru mewakili teman-teman sekalian memberikan closing statement kepada Sobat BMKG Lampung tentunya, supaya lebih semangat lagi nanti nih persiapan mendaftar PTB STMKG tentunya. Baik Kak, mungkin saya izin kutip dari quote yang sempat saya dapatkan di salah satu seleksi beasiswa saya Kak. Bunyi quote-nya kayak gini: kita tidak pernah tahu usaha kita keberapa yang akan berhasil, sama halnya kita tidak akan pernah tahu doa kita yang mana yang akan dikabulkan. Keduanya sama, perbanyaklah. Jadi perbanyaklah usaha, maka insya Allah hasilnya juga akan setara dengan usaha yang dikeluarkan. Luar biasa sekali Guru dan teman-teman semua, dan juga Sobat BMKG Lampung. Tapi sayang banget nih ya, waktunya singkat banget ya untuk ngobrol-ngobrolin tentang seputar PTB dan juga dunia kampus di STMKG itu seperti apa. Ya sebenarnya sayang sih waktu yang singkat seperti ini sangat kurang, tapi mau gimana lagi, kita harus mengakhiri podcast kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Malvin, Arafi, Anggun, dan juga Guru tentunya sudah berkunjung di BMKG Lampung. Ditunggu nih kunjungan-kunjungan selanjutnya ya. Jangan kapok ya main kesini ya. Oke, Sobat BMKG Lampung, tentunya demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat BMKG Lampung yang pengen daftar PTB STMKG, mumpung tahun ini ada di Provinsi Lampung tentunya ya. Terima kasih, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.